yang mungkin akan dihadapi. Mulai dari celaan sampai dengan bentuk kekerasan seperti peristiwa yang baru saja ini terjadi yang menimpa salah seorang sahabat Jas Alvin, Berry, selesai tampil di sebuah acara di Malang. Berry disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal dan hari ini saya akan undang Berry kemari untuk ngobrol dengan kita. Langsung saja saya akan undang Berry di Jas Alvin. Halo. Wah. Selamat ketemu lagi. How you feel? Doing good. Doing good ya? Kaget nih kita semua mendengar kabarnya. Tapi yang dirasakan apa sekarang, Ber? Sekarang sih udah ngerasa sehat lagi. Udah ngerasa balik kayak normal lagi, back to basic. Mungkin butuh sedikit penyesuaian aja sih untuk ngadepin traumanya sih, tapi it's all good. Tapi cepat juga ya, karena kita di televisi beritanya, kemudian capture gambar waktu Berry dibawa ke rumah sakit, keluarnya juga dengan verbanan merah. Ya gimana ya, agak di luar dugaan saya juga. Jadi emang dokter memperkirakan mungkin sekitar sebulanan lah proses penyembuhannya, tapi ternyata cuman makan waktu 1 minggu. Dokter cek, tiba-tiba ya udah pulang aja loh gitu. Karena yang bikin kita kaget kan kena mata juga kan katanya itu kan. Benar-benar. Ya ada, jadi pas lagi kejadian emang sempet cairan itu masuk ke mata kiri saya. Waktu itu ada sedikit luka bakar di daerah kornea. Tapi untung masih di daerah kornea. Soalnya kalau misalnya emang di daerah pupil itu, pupil mata itu bisa menyebabkan kebutaan. Fatal sih. Itu. Bisa lebih fatal lagi. Oke, tapi yang saya dengar waktu itu katanya Berry minta pulang Berry katanya kan? Iya, saya udah mungkin udah bosan ya? kali ya. Ada berapa lama? Habis itu sekitar 6 hari sih di rumah sakit, kurang lebih seminggu lah. Jadi memang Berry minta pulang kan? Ya saya minta pulang, terus dokter cek kondisi terakhir saya. Ya udah katanya udah sangat mungkin untuk pulang. Ya udah akhirnya saya pulang. Ya kan, yang kita lihat kan pas awal. Sebetulnya yang terjadi apa ini? Jadi gini, Shane Loko waktu itu lagi perform di Malang minggu lalu. Selesai Shane Loko manggung, anak-anak yang lain udah... Jam berapa itu? Itu sekitar kurang lebih jam 9, jam 10-an ya, saya juga kurang gitu inget. Pokoknya udah anak-anak Shane Loko udah balik ke hotel. Saya sama Joe, vokalis saya satu lagi, masih tetap di venue. Soalnya waktu itu ada kolaborasi bareng sama Superman is Dead, SID, di lagu terakhirnya mereka. Nah begitu acara itu udah selesai, rombongan kita balik ke hotel. Saya turun dari mobil, saya naik ke lobby. Di lobby itu pas saya masuk ternyata ada yang mengikuti saya dari belakang. Tapi itu saya bener-bener nggak mengetahui keberadaannya. Pada saat itu tuh saya posisinya memang saya meninggalkan rombongan, soalnya saya mau jalan duluan ke atas. Gitu. Saya masuk ke dalam, tiba-tiba ada yang ngikutin saya dari belakang. Dia nggak manggil, nggak ada suara, nggak bersuara, nggak ada apa-apa. How did you know kalau ada yang ngikutin dari belakang? Itu saya juga baru tahu dari CCTV. Sebelumnya saya nggak sama sekali nggak tahu. Ngeh ya? Nggak ngeh. Jadi, tiba-tiba ada yang noel pundak saya. Noel pundak saya kan refleks nengok gitu. Langsung tiba-tiba disiram langsung ke muka gitu. Jadi benar-benar kejadiannya cepet banget. Saya juga nggak sempet ngeliat mukanya seperti apa gimana. Cuman dia tiba-tiba lari gitu aja. Itu juga keadaan sekeliling juga masih waktu itu saat itu kan lagi rame juga. Cuman mungkin karena ini ya, it happen so fast. Jadi nggak banyak yang nggak ngeh jadinya. Gitu. Tapi yang berada di sekeliling Berry siapa? Kebetulan pada saat itu lagi masuk, itu saya lagi sendiri, benar-benar sendiri. Tapi di lobi memang ada beberapa kerumunan wartawan lagi duduk-duduk situ. Tapi ya itu sama sekali benar-benar di luar dugaan saya sih. Nggak ada pikiran bakal terjadi apa-apa yang kayak gitu sih. Bener. Karena kan kena mata ya, itu pasti perihnya luar biasa kayak seperti apa? Iya, waktu itu pas masuk ke mata itu benar-benar pandangan mata sebelah kiri saya itu saya nggak bisa lihat apa-apa, cuman bisa kelihatan bayangan orang aja. Pokoknya benar-benar blur banget deh saat itu. Ini kan langsung dibawakan. Tapi untungnya cepat ya? Cepat dibawa, itu saya lihat. Jadi emang waktu itu dari panitia, terus dia sempat menyarankan udah langsung dibawa ke rumah sakit aja. Terus kebetulan juga jarak rumah sakit sama hotel juga nggak begitu jauh. Jadi sekitar kurang lebih 10 menit lah udah nyampe ke Alhamdulillah ya, masih deket begitu, nggak gitu jauh. Nah tapi pada saat kejadian itu, sebetulnya cairannya apa?
Terakhir sih menurut lab forensik Iya, itu, karena sempat diteliti ya. Itu ternyata dinyatakan bahwa itu adalah soda api. Oke. Soda api mungkin ada campuran bensin atau minyak tanah, saya juga nggak tahu, supaya mungkin lebih cair ya bentuknya, jadi lebih mudah untuk. Baunya apa Ya. pada saat? Pada saat itu ini bau minyak tanah, Oke. kayak bau bensin gitu. Dan saya juga sempat panik, wah jangan-jangan nih bensin terus mau Bakar. dilempar api juga atau gimana gitu, saya nggak tahu. Trauma nggak, Ber, dengan kejadian ini sendiri? Em, Siapapun pasti kaget ya, shock Iya. pasti ya, nggak mungkin enggak. Trauma sih ada sih, pasti ada sih. Karena kan selesai manggung, pulang mau masuk ke hotelnya, dan itu ada kejadian. Jadi kan tentu akan was-was kalau akan ada kejadian yang sama Iya. ataupun yang seperti apa Ya, preventifnya mungkin untuknya. takutnya ya satu saat ada sedikit ketakutan tersendiri kali ya. Tapi dari pihak kalian apa yang dilakukan untuk menemukan pelakunya sendiri? Kebetulan waktu itu dari Senloko waktu itu, Iya. pas kejadian itu si vokalis saya si Joe sempet dia pergi ke kantor polisi untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus dari kepolisian Malang juga mereka lagi mencoba untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai dengan hari ini apa update-nya? Masih belum ada sih, masih sedang dalam perkembangan terus sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ini ya. How do you feel now? Kesal, dendam, atau apa nggak sama orang yang melakukannya sendiri? Mungkin pada awal mungkin ada Iya. terlintas perasaan dendam kali di saya. Cuman dalam seminggu ini saya banyak merenung lebih dalam lagi. Saya banyak coba deketin diri lagi ke Tuhan. Ya yang pasti saya kedepannya saya berusaha untuk bisa mengampuni sih. Jadi paling nggak ya saya bisa apa ya? Saya bisa bikin suatu pilihan supaya bisa terjadi perubahan gitu. Saya capek sih kalau misalnya harus hidup dalam dunia dendam. Jadi ya paling nggak. Memang pernah hidup dalam dunia dendam? Enggak sih, cuman dari keadaan sekitar kita kan, apa segala macam yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kan, kita begitu banyak dendam, dan akhirnya dari hal-hal seperti itu kan bisa banyak akibatin hal-hal yang negatif ya, bisa berujung kematian, sakit hati dan segala macam. Ya paling nggak dengan saya bisa mengampuni, saya membuat suatu pilihan ya untuk perubahan, untuk jalur hidup yang lebih baik lah paling And nggak. you feel better now ya? I feel udah better. bisa senyum. Iya. Saya juga tadi pikir, waduh, bisa ngobrol nggak? Bisa perform nggak? Bisa. Udah Apa yang balik kebayang pertama kali pada saat kejadian itu, Ben? Like the end of the world atau apa? Tiba-tiba nggak bisa manggung, nggak bisa apa lagi? Ada bayang gitu nggak biasanya? Sebenarnya sama sekali nggak ada ini ya, nggak ada dugaan bakal kayak ngalamin apa peristiwa semacam kayak gitu sih, sama sekali nggak. Saya sebetulnya ngerasa rada aneh sih, agak ajaib rasanya, kok bisa gitu. Padahal selama ini juga saya nggak pernah punya sejarah bermusuhan dengan siapapun juga, bahkan dari pihak fans pun juga kita bener-bener menjalin hubungan tuh udah kayak kekeluargaan sih. Jadi emang bener-bener kita nerapin kebersamaan. Ada khawatir ada haters, ada apa? Iya, tapi sama sekali nggak ada pikiran kesana sih, soalnya nggak ada yang menjurus ke sana. Tapi it's a good point ya. Kamu udah bisa rilis, udah bisa acceptance-nya udah ada, nerima gitu kan udah. Iya. You back now. Bener. I'm back. Udah siap perform kalau gitu ya? Sangat siap sekali. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Keinginan saya untuk manggung tuh lebih besar daripada trauma saya sih. Tak pernah ku sesali Hidupku, jalanku,